Yep, hi guys, welcome back to my channel. Ini mati lampu, mati lampu. Bolamnya kayaknya putus nih di kamar ini. Jadi hujan juga dan ini lokasinya di Eri, Ambon, Indonesia Timur. Di tepatnya sih desa ya, atau dusun, kampung Eri, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Maluku, Indonesia Timur. Jadi kadang gue pakai lampu blitz, kayak gini ya, cuma ngirit juga ya, ngirit baterai HP maksudnya. Jadi karena ngirit baterai HP, baterai Android ini kan suka ngedrop tuh baterainya, dia gampang banget ngedrop. Mungkin udah bocor juga sih ya baterainya, kayak gitu. Jadi ya pakai lampu blitznya sebentar aja gitu loh. Anyway, ini malam di Jakarta nih baru jam berapa ya? Wait, gue lihat dulu ya. Di sini udah jam 00.06, udah pergantian hari, udah masuk tanggal 1 Juli, berarti 1 Juli hari Sabtu. Di Jakarta masih jam 11 karena perbedaan waktunya tuh 2 jam. Perbedaan waktunya 2 jam, terus udah gitu ditambah dengan cuaca yang hujan di area kampung Eri, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Maluku, Indonesia Timur. Jadi ya emang dingin sih gitu guys. Ini hari, karena hari pertama tanggal 1 bulan Juli adalah hari pertama ya, memasuki hari pertama di bulan Juli, bulan yang ke-7 dari tahun 2023. Gue mau bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, the goodness of God yang luar biasa banget, yang seringkali itu di luar pemikiran kita gitu ya, bahkan di luar pandangan, jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu kan. Makanya ada lagu yang liriknya kayak gini nih: apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi mereka yang percaya. Itu jadi itu lagu bener banget. Kenapa? Karena ya itu tadi, dalam hidup ini yang gue alamin itu ya seperti itu, dan itu bukan baru sekali ya, sering kali gue selalu mengalami kebaikan Tuhan, anugerah, mujizat, tolongan, pengampunan, ya kan. Dan juga ya pokoknya banyak deh pengalaman mengalami Tuhan dalam hidup gitu ya. Dan penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai gue bisa ada di Ambon, Nusaniwe, Ambon, Maluku, Indonesia Timur dari tanggal 10 Juni 2023. Jadi ketika naik kapal apa tuh kemarin, kapal Ngapulu itu kapal pelni
dan itu asli banget, gua ngalamin banget itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya terlebih sih penyertaannya, karena gini, gambarannya itu menurut gua, kalau perjalanan kita disertai Tuhan itu udah lebih dari cukup, bener nggak? Artinya saat ketika kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, ya itu udah it's all everything, udah segalanya. Kenapa? Karena di dalam penyertaan itu ada berkat, di dalam penyertaan Tuhan itu ada mujizat, di dalam penyertaan Tuhan atau Tuhan ikut terlibat, Tuhan ikut dengan kita sama-sama. Di situ ada perlindungan, ada tudung, itu ya, semacam perisai, sehingga kita punya self control, kita punya penguasaan diri, dan itu luar biasa banget. Can you imagine gue 5 hari di kapal laut kita ngambilnya kelas ekonomi kan, dan gue bikin sekat sendiri karena gue naik kelas ekonominya sendiri jadi pas dapet nomor tiketnya tuh paling pojok 4414 nomor tiketnya, gue hafal banget deh karena gue yang beli sendiri, ngurus sendiri kan. Jadi proses pembelian tiket kapal Pelni itu memang perlu kita yang jalanin sendiri untuk beli, supaya kita ngerti prosedurnya. Karena apa? Ya itu udah banyak perubahan gitu kan, banyak pembaruan, apalagi setelah COVID. Nah, kalau sebelum COVID kan kayaknya masih gampang gitu ya, masih gampang kalau mau beli tiket gitu. Tapi kalau nggak salah sih dari dulu juga udah bisa online ya, cuman gua baru paham kemarin itu ketika udah planning mau ke sini, mau ke Ambon, dan mulai searching di Facebook kan ada tuh official page-nya Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia. Nah gue mulai deh tuh kepo kepo nih kayak gitu. Nah gue mulai nyari tahu nih gimana nih pembelian tiket. Ternyata mesti online memakai aplikasi Pelni yang bisa diinstal di Google Store atau Google Play Store kayak gitu. Dan setelah semuanya udah dijalanin, pembelian booking booking tiket gitu kan, dengan tujuan Jakarta Ambon, dan disitu kalau di aplikasi Pelni setelah kita install, setelah terinstall itu pasti ada arahan-arahan gitu ya, nanti ke sini loginnya pakai email dan segala macam data, diminta data juga, diminta nick, nomor keluarga, nomor ATM, salah ya gitu deh. Jadi untuk aplikasi Pelni, kalau lu orang guys pada mau coba, gue pengen liburan naik kapal laut karena lebih murah dan lu bisa bikin vlog gitu kan, bikin shoot, nge-shoot view-nya bagus banget kalau lagi di tengah laut, lihat sunset, lihat sunrise gitu kan, matahari terbit, matahari terbenam, wah keren banget deh pokoknya menurut gua lo ya. Kalau naik pesawat kan cepet tuh kayak gitu, terus mahal juga sih jadi lebih enak naik kapal laut lah. Dan setelah kita login dengan email itu nanti ada pengarahan, mereka minta data diri ya kan, nomor HP. Nah baru deh tuh kita booking pesan tiket untuk jarak Jakarta Ambon kayak gitu. Dan pembayarannya bisa di
Indomaret, bisa di Alfa. Kalau kemarin sih gue di Indomaret ya gitu. Jadi dengan kasih kode kan, ada nomor tiket dan segala macam, itu ditampilkan ya, diunjukin lah ke kasirnya Indomaret. Ya udah, tinggal bayar dan selesai transaksi, udah masuk tuh di email kayak gitu. Dan prosesnya juga cepet, prosesnya mudah banget. Dan setelah udah di atas kapal, wah nyaman banget. Dan mulai bikin video-video gitu kan, mulai bikin live streaming dan juga rekaman video gitu. Cuman ya kendalanya ketika di atas kapal itu, kalau masih di pelabuhan gitu kan, kayak kemarin di Tanjung Priok, masih di Jakarta, karena dia kan berlabuh dulu tuh beberapa jam kalau kapal-kapal laut, kapal pelni ya. Nah itu masih bisa tuh sinyalnya agak sinyalnya kuat lah gitu. Nah kebetulan gue pakai Telkomsel, provider yang cukup bagus dan sinyalnya kuat. Tapi ketika udah keluar dari Tanjung Priok di lautan lepas tuh udah deh mulai labil sinyalnya. Mulai labil itu networknya gitu ya. Jadi kadang dia drop, jadi nggak bisa live streaming. Ya udah rekam video kayak gini nih. Nah waktu di kapal itu gue belajar bagaimana yang namanya memahami situasi ya toh. Kenapa? Karena itu di kelas ekonomi dan gue jalan sendiri pula. Gue jalan sendiri, udah gitu artinya gue nggak sama temen gitu kan, karena ini udah ya kemarin yang kedua kali. Waktu 2019 juga waktu itu gue dari Bitung 2019 Oktober itu balik ke Priuk, Tanjung Priuk Jakarta, itu pakai Dorolonda, kapal laut pelni juga ya, Perairan Nasional Indonesia. Dan gue sempat main musik juga, main keyboard di deck 6 kan, ada tuh hiburan bandnya, ada ibadahnya juga kalau buat yang Kristen, ada ibadahnya. Setelah itu ada ibadah untuk yang umat Nasrani, terus setelah ibadah ada hiburan band. Nah kemarin di kapal Ngapulu juga gitu, cuman gue nggak ketemu ibadah karena harinya nggak pas, nggak tahu mereka harinya bukan hari Minggu ya. Nah sedangkan masuk di Ambon tuh hari Sabtu, masuk di sini ya di pelabuhan Ambon, jadi yang nggak ketemu, nggak dapet ibadah di kapal. Cuman hiburan bandnya sih ada, karena itu tiap malam kan, tiap malam ada hiburan band. Dan perform itu 3 jam ya. Gue sempet main musik, sempet main keyboard, nyanyi 3 lagu gitu deh, sekular. Cuman itu semua adalah hal-hal yang ketika gue di kapal, dan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan yang luar biasa, dan kayak seperti ada yang jaga gitu, padahal gue sendiri gitu kan. Tapi ya itulah, kalau Tuhan udah menyertai kita aman gitu ya. Tetap mesti was-was ya, karena kan kelas ekonomi kayak gitu. Nah gue sempat bikin sekat sendiri karena kalau di kelas ekonomi itu kan nggak ada batasan antara matras yang satu dengan matras yang sebelahnya kayak gitu. Jadi untungnya samping gue tembok kapal, dinding kapal gitu kan. Nah yang sampingnya ini, samping sebelah sininya tuh ya itu ternyata mahasiswa yang naik dari Surabaya menuju ke Tual, ke Dobo ya, ke Tual lupa deh. Pokoknya itulah, sama fak-fak ada 3 orang. Jadi ya mereka mungkin agak bingung juga, waduh ini ibu pakai sekat tuh kayak pemisah gitu loh.
Jadi kita nggak pas namanya di kapal ekonomi itu kan matras itu nggak hanya untuk duduk, tapi kalau malam kan untuk tidur. Nah, kalau tidur itu kita kan nggak tahu sebelahnya siapa, gitu loh. Jadi ya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, ya kita mesti yang berinisiatif sendiri ya, gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan ya puji Tuhan, sampai di Ambon tanggal 10 dengan tidak kurang satu apapun. Kemudian gue dijemput sama temen gue, sama adiknya 2 orang. Dan kenapa gue bawa tas koper 1, yang gede yang kecil, sama tas apa sih, kayak di Jakarta tuh dibilangnya tas karung kayak gitu. Nah itu untuk bikin sekat, jadi gue juga nyaman walaupun jadi sempit ya tapi ya yang penting gue nyaman. Artinya waktu gue tidur tuh ya sebelah gue ya tas gue gitu kan, tas karung. Dan yang gue mau berbagi ini malam ini sebenarnya udah pagi sih ya, dini hari waktu Indonesia Timur. Yang gue mau berbagi adalah bahwa yang di dalam firman Tuhan, ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa dalam Alkitab bahwa God works in everything, Tuhan bekerja dalam segala hal. Itu benar banget gitu. Jadi gue kurang setuju kalau ada lagu bilang merasa Tuhan dekat, karena menurut gue nih ya, Tuhan tuh nggak bisa dirasa. Bener nggak guys? Kita ngalamin. Kalau rasa itu bisa salah. Gue ulang ya, kalau rasa itu bisa iya bisa enggak, karena kan rasa. Gue rasanya merinding deh gitu kan, baru rasa. Tapi kalau ngalamin itu fakta gitu. Jadi waktu selama di kapal laut ya gue mengalami penyertaan Tuhan, dan dengan segala kekurangan. Contohnya kayak makanan kapal itu kan ya gitu deh enak sih, tapi kita mesti emang belajar menyesuaikan diri juga ya gitu. Beda dengan makanan di kelas. Tapi so far so good. Nah akhirnya gue milih alternatif beli makanan yang kotak itu, yang Fiesta. Nah itu harga kapal guys, harga makanan di kapal beda dengan di darat. Ya iyalah, soalnya lu mau nyari gimana coba, makanan itu ya cuma di situ ya kan, namanya di kapal laut nggak ada lagi yang jual jadi memang mahal gitu. Kayak ayam Fiesta tuh 35.000 satu kotak ya. Terus pop mie atau mie mangkok itu kalau nggak salah 20 ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi harganya jadi emang naik sih, ya wajar karena ya di atas kapal kan gitu. Jadi aqua itu 10.000 kayak gitu. Cuman ya normal aja sih, karena memang itulah harga-harga yang kalau kita belanja di atas kapal laut selama perjalanan. Gue enjoy dengan kapal laut yang gue kemarin tumpangi dan sempat main musik juga di atas, di deck 6 sempat main keyboard kayak gitu. Terus gue bersyukur bahwa Tuhan mengajar banyak hal, termasuk yang namanya sabar, termasuk yang namanya
dikasih hikmat, dikasih pengertian, sehingga kita tidak emosional. Karena di kapal itu kan, di kapal apalagi kapal laut ya, kadang-kadang kan ya orang dengan berbagai macam latar belakang ya toh, dari daerah-daerah gitu. Wah, ini perlu penyesuaian gitu kan, perlu mengerti, perlu memahami. Dan gue berterima kasih ya, thanks God, karena ya Tuhan mendidik gue untuk banyak memahami, untuk belajar bijak atau wise wisdom, belajar untuk bagaimana memiliki hati yang bijaksana, sehingga semua bisa berjalan dengan baik selama di kapal laut 5 hari guys. Dan well, itu yang gue alamin kemarin selama di kapal laut. Dan sampai detik ini ya udah 15/7/22 2 minggu, hitung 2 minggu gue udah di Ambon. Dan tanggal 10 nyampe di pelabuhan malam hari Sabtu 10 Juni 2023. Kemudian gue nginep di kakak gue di Lateri. Tanggal 15 nya gue ke kampung halaman bokap gue, my fatherland. Jadi kalau lu orang pada lihat di video-video gue yang lain di channel ini, itu ada tuh, gue bikin live streaming, gue bikin video juga, video rekaman gitu ya. Kalau live streaming kan siaran langsung gitu, jadi kita nggak usah rekam, itu langsung masuk ke YouTube kayak gitu. Itu indah banget. Kampung halaman bokap gue ini, kampung halaman my fatherland, hehe, gitu loh teman-teman. Jadi ciptaan Tuhan tuh luar biasa banget. Dan emang kadang-kadang kita perlu cari suasana baru. Secara kan memang gue udah kelamaan banget di Jakarta di pusat sana gitu kan, dengan kehidupan yang cukup penuh dinamika ya kan. Dan ketika ada di sini, di satu daerah yang perlu penyesuaian lagi gitu kan. Tapi anyway, gue bersyukur untuk segala sesuatu. Dan disitulah Tuhan membentuk kita. Menurut gue nih ya, disitulah Tuhan membentuk kita untuk belajar mengalah, belajar ngerti, belajar menghargai orang, walaupun belum penyesuaian semua, tapi ya udah bisa lah dikit-dikit, karena emang udah kelamaan di Jakarta juga. But anyway, God is so good all the time. Tuhan baik banget. Dan ini gue di rumah keluarga, rumah nenek moyang lah istilahnya ya. Kalau leluhur zaman dulu tuh, dari bokap gue itu tinggalnya di sini gitu kan. Lalu dibagusin, diperbaiki lah, direnovasi sama kakak gue, Dani, Pea, dan si Min, Pea, kayak gitu. Jadi dibagusin lah pokoknya, dimodifikasi teman-teman. Makanya kalau lu orang pada ngelihat ada video-video gue yang gue bikin syuting lokasinya di dalam rumah ini, itu udah rumah yang udah dibagusin lah istilahnya kayak gitu. Dan kalau yang dulu tahun 88 ya, kalau nggak salah tahun 88 tuh, waktu gua kesini itu masih rumah yang model lama gitu, yang kuno, old fashion punya gitu, yang jendelanya tuh masih jendela yang kayu gitu kan. Dan ubinnya juga masih tanah liat. Terus masaknya juga tuh dulu pakai tungku. Nah dulu tuh om gua, Papa Bu namanya,
manggilnya sih Papa Bu gitu, sama mama usinya sih udah nggak ada, Papa Bunya masih ada ketika gue awal ke Eri ya. Ini kan kampung namanya Eri. Nah tuh gue inget banget tuh. Nah kakak gue si Usimin Pea waktu itu dia belum nikah, jadi dia masih di PDK deh kalau nggak salah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Maluku. Itu dia masih aktif sebagai PNS, dan ya suasana rumah juga panjang ke belakang gitu kan, gitu. Nah masaknya juga masih pakai tungku kayak gitu. Tahun 88 itu gue inget banget, 1988. Dan waktu tahun berapa ya, waktu tahun 98 juga gue ke Ambon. 98 gue ke Ambon, terus ke Tual, ke Namlea, terus ke Papua, ke Sorong, ke Jayapura, Polimax, dalam rangka mission trip, ya kan. Terus balik lagi ke Ambon. Nah gitu-gitu deh. 98, terus tahun 2011 gue inget tuh. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya sering pulang Ambon ya, sering sih enggak, cuman ya gitu deh, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, pernah 4 tahun sekali gitu kan. Dan itu selalu menjadi apa ya, kayak kerinduan gue, karena emang gue senang aja lihat saudara-saudara masih ada di sini, ya kan. Lihat family from my mom, dari nyokap gue, dari bokap gue masih ada di Ambon, dan di Eri, di Batu Meja, di Haruku. Oh tapi gue belum ke Haruku nih. Nah satu hal bahwa gue percaya kehendak Tuhan untuk semua kita adalah untuk berbuat baik. Kehendak Tuhan, keinginan Tuhan untuk kita melakukan kehendaknya. Walaupun ya mungkin belum bisa semuanya ya, karena kan kalau kita udah bisa lakukan semua kehendak Tuhan dengan tidak ada cacat, berarti itu udah sempurna, ya nggak teman-teman. Tapi kita belum ada yang sempurna, kita belum ada yang no one perfect. Nah gitu, no one perfect, jadi nggak ada lah manusia yang sempurna. Jadi kita menuju kepada kesempurnaan, kita dibaharui. Gue nggak bicara agama lo ya, karena agama hanya ya peraturan aja sih. Agama perlu, tapi kekristenan itu bicara satu pribadi yang hidup, yang namanya Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, gitu kan, yang nama aslinya dari Yesus Kristus. Nah kalau teman-teman pada ada yang tahu, kemarin gue sempat bikin video juga tentang nama asli daripada Yesus, yaitu Yeshua HaMashiach. Yaitu satu pribadi yang sebenarnya sama aja sih gitu, cuman ya memang awal disebut Yesus gitu kan. Itu panjang lagi tuh, itu konteksnya beda lah. Yang gue mau berbagi di sini adalah ketika Tuhan menempatkan atau Tuhan izinkan kita ada di satu tempat, dan ketika Tuhan sudah izinkan kita tinggal di satu tempat, apakah untuk sementara atau untuk beberapa bulan ke depan. Sementara kan istilah sementara tuh panjang, ya enggak? Ada istilah sementara tuh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu. Bisa juga setahun sementara. Karena ini waktu cepat banget berlalu teman-teman, bener nggak? Waktu ini wow, cepat banget berlalu. Time goes by dari
satu hal bahwa ketika Tuhan tempatkan dimanapun kita ada, kita diizinkan untuk ada di daerah manapun, ya kan, ya jadilah berkat, jadilah perpanjangan tangan Tuhan, lakukanlah kebaikan, ya kan, dan tetap rendah hati. Memang nggak mudah ya, karena itu semua proses, dan gue percaya bahwa hidup ini adalah pembelajaran. Proses belajar itu selama hidup. Udah selesai belajar kalau kita udah mati atau meninggal. Kalau di Ambon bilangnya mati. Gitu. Jadi ya belajar untuk menyelesaikan diri itu nggak mudah ya, dan emang perlu banyak hal yang harus kayak dikikis, kesombongan, keangkuhan, ya nggak. Kadang kita gampang ngomong, kadang kita gampang sekali maki-maki gitu kan, keluar kata makian, kata-kata yang nggak pantas, kata-kata yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kadang-kadang kita gampang sekali ngomong yang seenaknya gitu loh, yang itu udah pasti tidak menjadi blessing atau berkat bagi orang lain. Nah itu yang gue lagi minta supaya setiap teman-teman, setiap kita bisa untuk mengendalikan lidah, seperti firman Tuhan katakan bahwa lidah itu sesuatu yang kecil tapi sangat memegang kendali, ya kan. Jadi emang perlu banget untuk mikir dulu sebelum bicara. Nah itu dia, berpikir sebelum bicara, think before talk, ya kan. Jangan udah talk baru think. Udah ngomong baru mikir gitu ya, iyalah gue salah deh, kan gitu. Gak apa-apa sih kalau salah-salah, ada salah-salah ya, wajar, kita manusia, tapi ya jangan tetap tinggal di situ gitu loh, ya kan. Karena apa, menurut gue nih teman-teman Tuhan itu dia satu pribadi, bener nggak, satu pribadi yang bergerak, karena kan Tuhan hidup, kan ada lagunya, sebab dia hidup, berarti dia sesuatu pribadi yang hidup. Kalau dia suatu pribadi yang hidup, artinya ada pergerakan, ada dinamika, ada movement, nah gitu, ada pembaharuan. Dan ya perlu sekali untuk mengerti, kita bisa memahami ini hidup mau dibawa kemana, ya kan. Tuhan maunya apa. Gue punya prinsip bahwa jauh lebih penting bagi kita untuk mendengar what God want you to do, apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa kata Tuhan tentang kita. Itu jauh lebih penting buat gue, it's most important for me, daripada apa kata orang tentang kita. Kenapa? Ya karena lebih banyak kalau kita ada di tengah orang-orang yang bernegatif thinking, ya kan, yang punya kalimat-kalimat yang tidak membangun, ya toh. Nah itu kalau kita tangguh, mental kita udah kuat, kita nggak akan terpengaruh. Tapi kalau mental kita down, cepat ya istilahnya sensitif gitu ya, sensitif yang nggak harus sebenarnya gitu, perlu sensitif tapi jangan sensitif yang gue tersinggung nih gitu kan. Nah ini nih hal-hal begini yang memang kita perlu belajar juga ya, kayak gitu. Jadi akan indah sekali ketika kita memahami dan kita mau untuk belajar melakukan, memperkatakan kalimat atau kata ucapan yang memberkati
orang lain, apakah itu teman, apakah itu saudara, apakah itu orang yang kita nggak kenal sekalipun, gitu. Dan itu gue selalu mau belajar untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang positif, walaupun mungkin di seputar kita atmosfernya ya pada banyak yang kayak negative thinking gitu ya. Ya itu usahakan kita tidak terintimidasi dengan kalimat-kalimat, makanya memang perlu kepekaan. Gue percaya di dalam Tuhan, teman-teman, kita dikasih kepekaan di dalam roh, ya kan? Kalau enggak ya repot gitu loh. Kalau Tuhan memberikan kita kepekaan, kita akan bisa bedain, wah ini kayaknya nggak bener nih, ini kayaknya wah kayak gitu kan. Jadi tetapi apapun itu, gue percaya bahwa di atas segala sesuatu yang paling penting adalah kasih. Itu yang ada di 1 Korintus 13, kasih itu panjang sabar, murah hati, lemah lembut, tidak sombong dan sebagainya. Wow, nggak mudah ya guys. Tapi memang perlu belajar untuk melakukan itu. Kalau kita nggak mau gitu kan, yang gue alamin sih gitu, ketika kita menghindar, kita keep hiding gitu kan, kita sembunyi, nggak mau lah, ngapain gue mengasihi dia, ya nggak, orang dia bikin gue terluka, dia bikin misalnya gue tersinggung, sementara gue sama dia baik. Ada kan mungkin dalam pergaulan kita mengalami hal seperti itu, dalam pertemanan, dalam bersosialisasi, dalam berkomunitas. Nah ini perlu nih untuk Tuhan mengingatkan kita kembali kepada yang namanya kasih mula-mula. Kenapa perlu kembali kepada kasih yang mula-mula? Ya karena memang itu yang Tuhan mau gitu. Itu yang Tuhan mau untuk membentuk kita, untuk membuat kita kembali kepada kasih. Kasih itu di kitab Yohanes dikatakan Yahweh atau Allah itu kasih. Jadi bukan sifat ya, tetapi Yahweh atau Allah itu kasih. Bukan sifatnya kasih, dia adalah kasih. Nah gitu. Jadi memang kasih itu yang menutup banyak pelanggaran, menutup banyak kelemahan, ya kan? Kasih tidak curang, kasih tidak mengambil keuntungan diri sendiri, kasih tidak berkesudahan. Ada banyak karunia yang Tuhan kasihkan di dalam, teman-teman bisa baca di 1 Korintus 13 deh. Ada mulai dengan karunia roh dan segala macam, lalu ditutup dengan satu kata kasih. Dan dalam kalimat terakhir itu ayatnya bilang begini, ada iman, pengharapan, kasih, dan yang terutama, apakah iman? No. Apakah pengharapan? No. Yang terutama adalah kasih. Kenapa kasih? Karena Tuhan itu kasih. Begitu. Jadi ini memang perlu pengertian yang mendalam, dan gue melihat banyak banget ketika kita punya kasih yang gak pura-pura gitu kan. Ada dalam Alkitab juga ada sih, ada kasih yang pura-pura gitu kan, ada kasih yang munafik gitu. Termasuk semua kita pernah lah gitu kan, ada di dalam kasih yang pura-pura gitu. Atau ya ketika lu mengasihi gue, ya gue mengasihi lu, tapi waktu lu udah gak mengasihi gue, ya gue udah gak mengasihi lu. Nah ini repot gitu loh. Tuhan Yesua atau Yesus sendiri sampai dia rela mati di kayu salib, untuk apa? Karena apa? Karena kasih. Nah ini pengorbanan yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak ada satu pribadi di muka bumi ini yang berani berkorban untuk memberikan nyawanya, kecuali
Yesua HaMashiach atau Yesus Kristus. Nah inilah teman-teman yang gue mau bagi. Sebenarnya jadi larinya ke sini ya, karena saudara kita umat muslim kan lagi habis merayakan hari kurban kemarin kan. Kesempatan ini juga gue mau ucapin selamat hari raya Idul Adha untuk yang teman-teman yang merayakan, subscriber dan sebagainya, audience, netizen. Dan kurban di dalam agama Kristen itu sudah selesai ketika Yesua atau Yesus disalibkan untuk dosa-dosa kita, umat manusia, dan dia mati. Kemudian pada hari ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Elohim, dan dia berdoa bagi kita. Bahkan firman Tuhan, tertulis dalam firman Tuhan bahwa Yesua atau Yesus itu menyediakan tempat bagi kita. Dia berdoa, dia bersyafaat untuk kita. Itu luar biasa guys, teman-teman. Itu kasih yang gak ada duanya. Itu yang dibilang kasih agape. Ya, kasih agape itu kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak kalau lu mengasihi gue ya gue mengasihi lu, tapi kalau lu benci gue ya gue juga benci lu. Kasih yang sesungguhnya itu tidak ada kebencian. Makanya kalau orang belum penuh dalam kasih, dia pasti ya gitu deh, ya gue sih mengasihi kan gitu ya, cuman ya pakai cuman kayak gitu. Tapi kalau kita udah paham arti kasih yang sesungguhnya dan kita mau belajar melakukannya, memang gak mudah sih, tapi Tuhan udah janjikan ketika kita gak bisa, ya Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan praktek daripada kasih yang agape, kasih yang kudus, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang bukan eros ya. Kalau eros itu kan kasih yang nafsu gitu ya, tapi kalau agape itu kasih yang suci. Lalu ada lagi kasih filio ya, kasih persaudaraan seperti itu. Tapi yang paling tinggi itu kasih agape. Kasih agape itu luar biasa banget teman-teman. Ya contohnya ya itu Yesua atau Yesus itu sendiri, yang dia mau dia rela disalibkan, bahkan sampai mati di kayu salib. Dialah kurban itu, dan it's enough. Ketika dia sudah menyelesaikan semuanya, bahasa Ibrani-nya tetelestai, sudah selesai. Nah itu luar biasa banget, dan gak ada kasih di muka bumi ini yang seperti itu. Itu sebabnya amazing, Tuhan kita tuh luar biasa, dan perlu sekali untuk setiap kita belajar. Selama kita hidup, gue percaya bahwa Tuhan pasti ingin kita melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi terang walaupun tidak mudah, karena ada dalam firman Tuhan juga bilang bahwa roh memang penurut tapi daging lemah, ya kan? Makanya memang perlu untuk komunikasi anytime dengan Tuhan, karena dia hidup, dia satu pribadi yang alive, satu pribadi yang tidak bisa nggak ada. Makanya itu kalau bahasa Inggrisnya unimportant father, artinya Tuhan yang selalu hadir. Bahkan gue mau bilang gini teman-teman, sekalipun kita nggak nyembah dia tetap Tuhan, bener nggak? Sekalipun kita nggak memuja dia tetap Tuhan, dan nggak ada yang bisa geserin statusnya dia itu. Nah kembali kepada intinya, balik ke laptop. Kembali kepada ini, udah ke arah jam 1 nih. Kembali kepada konteks kata kasih.
itu gue ngalamin banyak banget, dan karunia pengampunan, anugerah ya kan, yang luar biasa banget, dan yang kita yang sebenarnya tidak layak, gue sama ya kita semualah, kita baik teman-teman maupun gue gitu kan, kita sebenarnya nggak layak untuk menerima anugerah itu, tapi karena kasihnya kita dilayakkan, karena anugerahnya kita dibenarkan, karena iman dan percaya kita kepada siapa? Kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, Tuhan Yesus gitu. Sekali lagi jangan bingung ya, kok ada dua sih, ada Yeshua HaMashiach, ada Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu nama aslinya Yeshua HaMashiach. Kenapa? Ya karena dia dari Israel Timur Tengah. Ya toh, bukan orang Amerika. Bukan orang Belanda dia. Sejarah the root of Christianity, asal Yesus Christ atau Yesus Kristus itu Israel, kiblatnya Israel. Nama aslinya adalah Yeshua HaMashiach. Begitu teman-teman. Nah ini yang gue mau berbagi, yang gue mau share dengan orang saat ini, dan gue percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya, God has a great plan. Tuhan punya planning yang wow gitu kan buat setiap kita, dan kalau Tuhan udah punya fokus untuk setiap kita sebagai anak-anaknya, itu nggak ada satu setan putar apapun yang bisa gagalkan. Kalaupun gagal, itu bukan berarti akhir dari segala-galanya. Benar nggak teman-teman? Jadi artinya gini, ketika Tuhan udah punya rencana buat kita, di tengahnya kan iblis nggak suka tuh. Dia mulai pakai segala cara untuk membubarkan rencana Tuhan yang dahsyat buat kita. Tetapi dengar baik, Tuhan punya rencana tidak akan pernah gagal, sekalipun iblis coba gagalin. Tapi kalau itu udah menjadi plannya Tuhan, ya toh, itu tetap akan menjadi satu rema bagi kita, bahkan menjadi satu momentum yang ketika itu terjadi, rencana Tuhan yang dahsyat itu terjadi, kita akan yang kita bilang tercengang-cengang, gitu dia. Yang kita akan wow, ternyata iya ya, gitu. Wow, ternyata ini benar nih firman Tuhan. Jadi rema, jadi sesuatu yang hidup gitu kan. Kenapa? Karena ya kita mengalami Tuhan dalam keseharian hidup kita. Kita dibaharui walaupun belum semuanya, karena tetap masih ada daging, ya kan. Itu makanya di 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Ia adalah Elohim yang setia dan adil, Ia mengampuni, Ia menyucikan. Gak cuma mengampuni loh ya, mengampuni dan menyucikan. Nah itu dia. Jadi ada tahapan, habis dia ampuni, habis dia mengampuni kita, dia menyucikan kita. Keren kan? Keren lah. Siapa dulu gitu kan? Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus itu satu pribadi yang hidup, bergerak. Karena itu kita bisa bilang sebab dia hidup, ada hari esok. Bener gak? Itu bukan cuma satu lagu loh, tapi itu satu lagu yang diciptakan dari pengalaman yang luar biasa oleh pencipta lagu tersebut. Itu kan sebenarnya dari bahasa Inggris, because he lives I can face tomorrow, gitu kan. Nah itu pencipta lagu tersebut mengalami Tuhan dalam hidupnya sehingga dia bisa menciptakan lagu itu, dan lagu itu menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia gitu, sampai ke Indonesia. Kenapa? Ya karena dia mengalami Tuhan. Berarti Tuhan itu hidup. Kita nggak menyembah Tuhan yang mati. Amin. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Kita tahu persis bahwa wow, Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sampai detik ini, dari dulu, kemarin, sekarang, bahkan sampai selamanya, dia tidak berubah. Baik kasih, kuasa, mujizat, kepribadiannya tidak berubah. Bahkan sampai nanti dia datang untuk menjemput kita, umatnya, anak-anak pilihan, umat pilihan Tuhan. Dan gue berharap bahwa
sharing kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semua teman-teman, dan kita bisa mengerti, memahami arti tujuan hidup ini sebenarnya apa. Kalau kita mau cari harta gue mau kasih tahu gini, kita mati nggak bawa apa-apa guys, bener nggak teman-teman? Ya silakan, kalau mau cari harta, kumpul harta sebanyak-banyaknya, silakan aja gitu loh. Tapi ingat baik-baik bahwa hidup ini apa yang utama. Ada lagu bilang begini, cari apa di dalam dunia, ya kan? Cari apa di dalam dunia, cari dunia pasti binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Itu luar biasa banget. Lagu ini punya satu lirik, setiap kata dan kalimatnya tuh mengandung kuasa yang wow gitu kan, mengandung satu power, mengandung satu rema yang membuat kita, memotivasi kita, mendorong kita bahwa mari kembali dalam relnya Tuhan, mari kembali dalam koridornya Tuhan, sehingga kita nggak binasa karena gemerlapnya dunia ini, ya toh. Nggak apa-apa kita terbawa, tapi jangan hanyut, jangan tinggal lama-lama di dalam dosa apapun itu. Jangan, dulu gue ingat ibu rohani gue, mentor gue, ibu almarhumah Shanila Lamentik, beliau bilang begini, jangan entertain dosa. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah jangan enjoy tinggal dalam kubangan. Apakah itu perzinahan, apakah itu seks bebas, apapun itu, jangan enjoy. Jangan enjoy tinggal lama-lama dalam zona seperti itu. Nah, ini yang gue mau berbagi saat ini dengan teman-teman, siapapun, teman, saudara, saudara seiman, ya kan. Terus gimana dong? Ya kita mesti dikuasai oleh roh. Kan Tuhan bilang begini, roh yang Tuhan tempatkan di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di muka bumi ini yang sifatnya miskin dan lemah. Jadi jangan mau dibudakin, jangan mau intimidasi, jangan mau terintimidasi, jangan mau dikelabui, ya kan, jangan mau ditipu oleh sibolis. Kalau orang Batak bilang, bahasa Batak bilang sibolis. Sibolis itu apa? Iblis, setan, karena dia hanya datang untuk membunuh dan membinasakan, ya toh. Apa yang dia bunuh? Karakter ilahi yang ada di dalam kita. Ketika Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, dia nggak suka. Nah, dia mulai tuh bikin trik, ya kan. Tapi dengar baik, apapun trik daripada iblis atau setan dan antek-anteknya, kuasa Tuhan tetap yang terbesar. Kuasa Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauh lebih besar daripada setan penipu ular tua itu. Penipu atau ular tua ya namanya. Kayak gitu. Nah, kita akan mengerti ketika kita udah mengalami. Kita akan mengerti, kita akan bisa berbagi dengan orang ketika kita udah mengalami dulu apapun itu. Permasalahan, situasi, kondisi yang kita udah jalani selama kita hidup. Artinya pengalaman itu satu pembelajaran yang berharga. Benar gak teman-teman? Jadi kalau kita belum ngalamin, ketika kita berbagi dengan orang itu juga ya rasanya hambar. Bener gak sih? Tetapi ketika kita udah mengalami, gue punya pengalaman dulu begini ya kan. Nah, kalau kita udah ngalamin dan kita menang, dan kita gak di zona itu lagi, apapun itu, apakah kita pernah terlibat dalam apalah kriminal, ya kan, dalam hal-hal yang ritual, hal-hal yang kayak penyembahan setan apapun itu, dan kita udah nggak di situ. Ketika kita udah nggak di zona itu, ketika kita udah nggak di zona percabulan, perzinahan, mesum dan sebagainya, kita bisa berbagi bahwa Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Kita dilepaskan dari hal-hal seperti itu.
Kenapa dia mau melepaskan kita? Ya karena kita mau. Intinya kita mau atau enggak. Kalau kita nggak mau, ya udah, Tuhan nggak paksa. Dia kasih free will, kehendak bebas. Nah, permasalahannya ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, bangkit bagi kita, dan berdoa bagi kita, dan bahkan menyediakan tempat bagi kita. Ketika kita menyadari sampai sejauh itu, ketika kita menyadari kasih yang luar biasa itu, kita nggak akan bisa sama dengan kita yang dulu. Ada satu proteksi, ada satu kayak semacam tudung atau batas yang kita sendiri akan ngerti. Oh iya ya, ternyata emang gue udah nggak bisa lagi tuh kayak gitu kan. Nah, itu kita akan ngalamin itu. Gue percaya banget teman-teman. Jadi berjalanlah, alamilah Tuhan dalam hidupmu, alamilah Tuhan dalam setiap langkah hidup dimanapun kita ada. Jangan pernah lari dari panggilan, jangan pernah lari dari koridor yang Tuhan udah tetapkan buat setiap kita, buat gua dan teman-teman dimanapun ada, di Jakarta, di sini, di Ambon, dimanapun, keluarga, sanak family. Gua percaya banget bahwa Tuhan belum selesai. God still not finished with us. Tuhan belum pernah selesai dengan kita. Mengapa? Sebab kasih Tuhan buat kita itu luar biasa dan tidak akan pernah berhenti. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, kasih yang tinggal tetap, di kitab 1 Korintus 13 ayat yang terakhir. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Iman, kita muncul iman yang karena kasih karunia Tuhan memberikan kita satu kepercayaan. Kita percaya, mengimani, jadi iman kan. Lalu ada pengharapan di dalam iman itu. Kemudian dari pengharapan yang muncul itu ditutup, disempurnakan, digenapi dengan satu kata, kasih. Itu sebabnya ada lagu, kasih itu lemah lembut, andai kata ku pahami, na 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 na. Itu bagus banget tuh lagu itu, gue suka banget. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Jadi kalau teman-teman baca tuh di 1 Korintus 13 itu luar biasa banget. Itu satu hikmat yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus sehingga dia bisa tulis begini, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, sekalipun aku memberikan diriku untuk dibakar, tetapi kalau aku nggak punya kasih, itu sama juga bohong. Ini gue pakai bahasa sehari-hari ya, bahasa gaul Jakarta, itu sama juga bohong. Kalau gue bilang mengasihi, tapi masih ada gengsi gitu kan untuk mau minta maaf atau mau memaafkan. Kalau masih ada seperti itu berarti kasih kita belum sempurna teman-teman. Kasih kita belum sampai seperti apa yang Tuhan mau. Lalu gimana? Ya minta. Kan Tuhan bilang, minta maka kepadamu akan diberi, cari engkau akan mendapat, ketuk pintu akan dibukakan. Minta apa? Minta supaya Tuhan memperbaharui hati kita. Tuhan menaruh hati yang mengasihi, ya kan, di dalam setiap kita. Bahkan ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa banget, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu luar biasa banget. Itu nggak ada tuh menurut gue ya, kayaknya belum ada tuh sampai yang sejauh itu. Ngasihi musuh, berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Itu loh teman-teman. Jadi mudah-mudahan sharing pada saat ini bisa membawa berkat. Sebenarnya gue ngantuk juga sih ngantuk dan emang perlu istirahat juga. Besok ada rencana ke beberapa tempat untuk bikin live streaming, rekam video juga gitu kan. Dan tapi gue senang berbagi dengan teman-teman pada saat ini. Dan kenapa gue mau berbagi banyak hal, karena di dalam semua hal itu tadi yang udah gue sebut, apakah pengalaman di kapal dan sebelumnya, itu gue tidak pernah melihat
bahwa Tuhan tidak menyertai. Atau kata lainnya begini, gue selalu mengalami Tuhan ada di situ. Itu gue selalu mengalami, bukan merasakan loh ya. Kalau rasa itu bisa salah, tapi ketika lu tahu bahwa wow, Tuhan nih, gue jadi gini, gue jadi kayak ada yang menahan. Nah, that's God. Gitu. Gue percaya bahwa setiap kita akan dibawa oleh Tuhan ke hal-hal yang lebih dahsyat lagi, karena itu janji Tuhan bahwa kita akan melakukan banyak hal yang luar biasa dimanapun kita ada. Bahkan janji Tuhan, kita akan mendiami kemah-kemah yang sunyi, keturunan akan memperoleh bangsa-bangsa, ya kan? Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan hidup ini. Seberdosa apapun kita, firman Tuhan katakan, Tuhan udah mengampuni, Tuhan udah membuang setiap dosa-dosa kita jauh ke tubir-tubir laut. Bahkan kitab Yesaya katakan bahwa semerah apapun dosa kita, semerah kermisi, akan dibersihkan seputih salju. Dengan catatan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Artinya ada batasan. Setuju? Nah, itu dulu teman-teman. Semoga sharing ini bermanfaat dan bisa menjadi satu kerangka acuan, bisa menjadi satu sesuatu yang memotivasi kita, sesuatu yang mendorong kita, menginspirasi kita untuk, oh iya, gue mesti benahi hidup nih. Kenapa mesti benahi hidup? Karena kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita, ya kan? Kita nggak pernah tahu kapan sih batas umur kita sampai sejauh mana. Tetapi satu hal, ketika Tuhan panggil kita, kita udah bersih. Minimal, gue selalu punya istilah gini. Ini udah kesekian kali nih gue ngomong. Minimal gini, kurangin dosa, banyakin doa. Itu gue dalam video-video sebelumnya, juga gue sering ngomong gitu. Dan itu pada saat gue ngomong, itu bukan cuma untuk teman-teman, tapi juga untuk diri gue sendiri. Itu makanya kan di dalam Alkitab ada tertulis bahwa firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang firman Tuhan, itu enggak hanya kepada orang lawan bicara, tapi itu juga berbalik ke kita. Itu mengkoreksi kita, membenahi kita, memperbaiki kelakuan dan sebagainya lah. Selama proses pembelajaran, selama kita hidup, baik gua maupun teman-teman, saudara, dan dimanapun kita ada, saudara-saudara seiman juga. Nah, itu penting banget untuk tetap ada di dalam anugerah, tetap ada dalam kasih karunia. Jangan lari dari kasih karunia, sebab di luar kasih karunia tidak ada pengampunan, teman-teman. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dan ada berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati teman-teman, Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara maupun family, saudara-saudara seiman dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan bagi kita sempurna adanya, sebab Dia sempurna. Kesempurnaan milik Tuhan. Kita gudangnya salah. Siapa dulu yang pernah ngomong istilah itu? Manusia tuh gudangnya salah. Bahkan kadang-kadang kita bikin jadi alasan, ya kan? Tetapi Tuhan baik. Tuhan sangat baik. God is so good. All the time God is good. Cukup sekian sharing untuk saat ini, dan Tuhan berkati. Haleluya. Bye-bye. Bye-bye.